Halo para investor semuanya, ketemu lagi dengan saya Bayu Cahyadi. Di video kali ini saya akan membahas PT Krakatau Steel Tbk atau kode sahamnya KRAS, KRAS. Nah, sekarang kira-kira gimana prospek dari perusahaan ini? Lalu bagaimana kondisi neraca dan juga laporan laba rugi dari si emiten ini? Nah, itu akan saya bahas setelah yang satu ini. Seperti biasa ya, teman-teman semuanya, para investor, saya akan selalu memulai dengan company profile. Jadi, Krakatau Steel ini apa sih ya? Nah, dari namanya Steel, jadi perseroan ini lebih banyak berjualan, memproduksi dan berjualan baja. Ya, jadi bergerak dalam bidang industri besi dan baja, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya perusahaan untuk menghasilkan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat. Ya, serta mengejar keuntungan ya, guna meningkatkan nilai perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsipnya si PT Krakatau Steel. Krakatau Steel sendiri merupakan BUMN, badan usaha milik negara, karena 80% dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia. Sekitar 20% dimiliki oleh publik, dan dari 20%-nya itu ada sedikit dimiliki oleh direktur utamanya si perseroan. Sebelum kita lanjut lebih jauh, kita akan melihat dulu. Oke, ini dia ya, pergerakan harga sahamnya si Krakatau Steel dari pertama kali dia IPO di tahun 2010. Sempat naik tinggi juga ya, sempat naik waktu itu, tapi terus turun ya, terus mengalami penurunan hingga akhirnya menyentuh level 200-an, tapi sempat bangkit lagi di tahun 2016 ke 700-800. Nah, ini karena baja itu kan digunakan cukup banyak juga untuk konstruksi, dan pada saat Pak Jokowi naik jadi presiden, nah itu mulai cukup banyak ada yang namanya proyek-proyek infrastruktur dari pemerintah, sehingga banyak baja yang digunakan untuk kebutuhan infrastruktur tersebut. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, tentu permintaan baja cenderung menurun karena memang proyek-proyek itu udah mau selesai ya di tahun 2018 dan 2019. Akhirnya harga saham Krakatau Steel ya udah turun lagi, dan akhirnya terkena dampak COVID-19 di tahun 2020, turun terus sampai 120-an ya. Jadi ini luar biasa banget penurunannya. Tapi kalau misalnya kalian kemarin bisa beli di 120, nah itu harganya sekarang udah 370, jadi udah naik 200%. Ini udah two bagger ya kalau orang bilang di pasar modal. Jadi udah naik 2 kali lipat modal kalian, dari 100 jadi 300. Luar biasa. Nah, apakah ini kenaikan terjadi karena adanya perbaikan fundamental perusahaan atau hanya karena sentimen sesaat aja? Nah, itu yang akan kita bahas di video kali ini ya. Nah, kalau misalnya kita lihat nih, ini adalah ada namanya jalan tol layang Jakarta Cikampek 2 ya. Nah, ini dia memerlukan 200.000 ton baja digunakan untuk jalan layang sepanjang 36,4 km. Nah, kita tahu sendiri pada beberapa tahun yang lalu, pemerintah itu mengejar 1.000 km. Jadi bayangin berapa ton baja yang diperlukan oleh proyek jalan tol tersebut. Ya cuman dari jalan tolnya aja udah banyak banget. Ya berapa ratus ribu ton atau bahkan jutaan ton ya untuk 1.000 km jalan tol. Nah, kalau misalnya sekarang jalan tolnya belum dibangun lagi, nah itu kan berarti permintaan buat baja itu kan akan menurun. Nah, cuman untungnya ini masih dijalanin ya, walaupun belum seagresif beberapa tahun yang lalu karena adanya COVID-19 ya. Pemerintah tentu lebih memprioritaskan penanganan COVID-19 dulu daripada pembangunan infrastruktur. Walaupun ya mungkin memang pembangunan infrastruktur tetap ada yang jalan ya, tapi tidak seagresif beberapa tahun yang lalu. Nah, ini dia visi dari Krakatau Steel, itu ada 3 ya. Ini saya ambil dari laporan keuangan tahun 2019. Jadi yang pertama adalah company restructuring, yang kedua adalah business turnaround, dan yang ketiga adalah organization enablement.
Nah, di sini kalau misalnya kalian lihat-lihat nih, company restructuring itu kayak restrukturisasi utang ya. Terus bisnis turnaround, dia akan mengadakan efisiensi biaya, meningkatkan marketing dan sales dan lain sebagainya. Jadi yang di atas ini yang menjadi perhatian kita. Jadi yang pertama adalah debt restructuring. Jadi dia restrukturisasi utang. Nanti akan kita lihat utangnya perseroan ini gede banget. Ya, lalu cost efficiency. Nah, kenapa perusahaan ini melakukan cost efficiency? Karena nanti akan kita lihat di laporan laba ruginya, perusahaan ini banyak mengalami kerugian, sehingga mereka harus akhirnya beroperasi dengan biaya seefisien mungkin untuk bisa bersaing ya, untuk bisa bersaing dengan para pesaingnya. Oke, jadi lanjut lagi. Ini data penjualan mereka dari tahun 2015 sampai 2019. Total penjualannya dari 1,3 menjadi 1,4. Ya, ini dari total penjualan baja dan juga penjualan jasanya. Kalau untuk penjualan bajanya sendiri dari 1 menjadi 1,1. Jadi peningkatannya ini nggak terlalu signifikan ya. Kalau misalnya kita lihat 5 tahun terakhir. Sempat naik ke 2018, tapi turun lagi. Turunnya cukup drastis di tahun 2019. Karena banyak banget proyek yang cukup dikebut tahun 2018, makanya mungkin permintaannya cukup besar di tahun 2018 ini. Kalau misalnya kita lihat dari sisi volume penjualan dan produksi, kita lihat dari produksinya dulu ya. Produksinya itu cenderung mengalami penurunan ya di tahun 2019. Walaupun sedikit mengalami kenaikan di tahun 2016 dan 2018, tapi terjun cukup lumayan 25% di tahun 2019. Lalu volume penjualannya ya mengikuti ya. 1,9 naik 2,2 terus turun naik lagi turun lagi. Jadi nggak stabil ya, kayak misalnya orang kalau misalnya beli sabun itu kan ya udah beli sabun ya harus beli gitu, kalau nggak mandi kan, nggak mandi pakai sabun. Nah, kalau penjualan baja ini sangat tergantung dari yaitu proyek-proyek yang membutuhkan baja ini. Kalau nggak ada proyek ya tentu nggak ada permintaan terhadap baja. Kalau misalnya kita lihat dari laporan laba ruginya, ini dia perseroan ya, meningkat dari 1,3 miliar US dollar menjadi 1,4 miliar US dollar. Jadi gede banget sebenarnya angkanya dari sisi penjualan. 2018 bahkan pernah 1,7 miliar US dollar. Tapi walaupun gede banget di atas ya, ini top line kalau orang bilangnya, tapi di bottom line-nya ini selalu mengalami kerugian, ya rugi tahun berjalan. Nggak pernah ada yang plus. Rugi 300 juta, rugi 180 juta US ya, sampai rugi hampir 1 miliar US. Nah, rugi dan rugi. Nah, inilah yang sebenarnya saya kurang gitu suka dengan PT Krakatau Steel ini, karena dari 5 tahun beroperasi nggak pernah ada yang profit, sehingga akhirnya mereka mencanangkan atau memiliki visi ya untuk setidaknya merestrukturisasi utang dulu dan melakukan efisiensi biaya di dalam menjalankan bisnisnya. Lalu kalau misalnya kita lihat dari neracanya, karena perusahaan selalu mengalami kerugian, kita lihat ekuitasnya turun terus ya, dari 1,7 miliar US menjadi 350 juta US. Jadi kalau misalnya kalian berbisnis dengan modal 1.000, nah itu 5 tahun kemudian itu sisa tinggal 300 gitu ya. Jadi kekayaan pemegang saham itu menurun, bukannya meningkat. Justru yang meningkat di sini adalah total liabilitasnya dari 1,9 miliar menjadi 2,9 miliar. Jadi kalau misalnya kalian waktu itu invest tahun 2015, kalau sekarang turun harga sahamnya ya wajar, karena ekuitasnya ini terus menurun ya. Kekayaan pemegang saham itu cenderung mengalami penurunan. Nah, ini dia. Kalau misalnya kita lihat dari rasio-rasio keuangannya ya, yang paling jadi perhatian sebenarnya di sini liabilitas terhadap ekuitas. Nah, ini total liabilitas dibagi dengan total ekuitas. Tahun 2015 udah 107%. Tahun 2016 naik jadi 113%. Nah, ini udah sedikit warning dan cukup parah di tahun 2017 naiknya menjadi 288% ya. Nah, ini udah parah banget sebenarnya. Terus kembali terus mengalami kenaikan karena tidak ada perbaikan kinerja di bisnisnya Krakatau Steel. Sehingga liabilitas terhadap ekuitas itu naik menjadi 823%. Wah, ini udah luar biasa. Bahkan melebihi beberapa bank yang ada di Indonesia ya.
Bank-bank besar itu kalau nggak salah sekitar 400-500%. Sementara Krakatau Steel ini lebih besar daripada bank-bank itu, rasio liabilitas terhadap ekuitas. Jadi ini mesti waspada banget kalau misalnya pegang saham ini. Ada kemungkinan perseroan akan melakukan right issue. Kenapa saya mengatakan itu? Jadi ini dia ya, saya ambil dari laporan keuangannya si perusahaan tahun 2019. Ini laporan auditor ya, dari auditor. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwa perseroan ini memiliki akumulasi kerugian sampai dengan 2.100 juta US ya, atau 2 miliar US lah. 2 miliar US. Terus terakhir mengalami rugi 500 juta US. Modal kerjanya negatif. Ya, modal kerja negatif ini udah wanti-wanti banget nih jadi ya. Terus jadi mengindikasikan adanya suatu ketidakpastian material ya, yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Nah, kalau misalnya auditor aja udah ngomong seperti ini, masa kalian sebagai investor mau beli sahamnya, ya kan? Nah, jadi rencana-rencana manajemen untuk merespon hal tersebut di atas. Nah, ini dijelaskan pada catatan 44. Nanti kalian bisa baca sendiri di laporan tahunannya di tahun 2019. Cuman dari sisi auditor, mereka udah menyatakan bahwa oke, ini bisnisnya meragukan, kelangsungan usahanya meragukan. Jadi ada potensi perusahaan ini akan mengalami default atau mengalami kebangkrutan ya. Tapi mereka tentu yang namanya BUMN, banyak orang yang bilang oke, ini too big to fail ya. Jadi makanya di sini juga dijelaskan kalau menyebabkan grup bergantung pada dukungan dari kreditur yang ada ya, melalui perpanjangan beberapa fasilitas pinjaman tertentu. Jadi mereka udah ngutang misalnya sama bank gitu ya, terus ya udah mereka tinggal minta perpanjangan dong ya mau nggak mau ya, kalau misalnya bangkrut akhirnya nanti dari sisi bank mereka akan mencatatkan kerugian dan Krakatau Steel nanti collapse ya kan. Jadi memang karena ini BUMN ya untungnya, jadi bank-bank BUMN juga akhirnya mesti mensupport si Krakatau Steel ini mau nggak mau kan. Tapi ya itu, ini hanyalah kalau menurut saya bom waktu ya. Nah jadi kalau misalnya dari sisi bank udah nggak mau ngasih pinjaman, ya mau nggak mau si Krakatau Steel mesti melakukan right issue. Nah cuman permasalahannya apakah pemerintah mau menyuntikkan dana ke Krakatau Steel ini? Dan kalau misalnya pemerintah mau, apakah para minoritas atau pemegang saham publik ingin ikutan menyuntikkan modal? Nah kalau misalnya nggak mau, tentunya kan akan mengalami yang namanya dilusi ya. Gitu. Nah ini dia, kalau kita lihat dari statement dari direksi di laporan tahunan 2019, pada tahun 2019 kami telah memulai perjalanan transformasi kami yang 3 tadi ya, debt restructuring dan juga cost efficiency tadi, dan juga turnaround ya. Jadi kami telah merasakan kemajuan yang signifikan di tahun pertama perjalanan transformasi kami dan telah banyak menuai hasil yang memuaskan di seluruh bidang tersebut. Ini tahun 2019. Nah, cuman sayangnya di tahun 2020 tiba-tiba ada yang namanya pandemi COVID-19. Sehingga ada kemungkinan, ya ini hanya menurut saya sih, bisa aja saya salah. Ada kemungkinan proses transformasi ini akan terlambat, akan mundur lagi ya. Kalau misalnya ini ditargetkan rampung dalam 5 tahun ke depan, saya rasa ini akan lebih panjang lagi daripada ini. Jadi buat para investor, kalau misalnya nunggu perusahaan ini turnaround, yang tadinya harus nunggu 5 tahun, nah mungkin bisa nunggu lebih lama lagi. Lalu kalau dari sisi valuasi seperti apa? Ya, kalau dari sisi valuasi price to book value-nya 0,95. Ini sebenarnya gara-gara book value-nya turun ya, karena perusahaan mencatatkan kerugian. Jadi kalau dilihat dari sisi price to book value 0,95 untuk perusahaan seperti Krakatau Steel ya, nih kalau kita lihat rapotnya tuh merah terus ya. Hijau cuma sekali di first quarter 2020, tapi sisanya merah. Untuk perusahaan seperti Krakatau Steel ini, kalau misalnya price to book value-nya 1, itu sebenarnya ya udah cukup mahal, udah gak mahal. Jadi banyak perusahaan yang lebih bagus daripada Krakatau Steel ini, rapotnya banyakkan hijau ya, itu harganya bisa jadi lebih murah daripada Krakatau Steel. Nah itu silahkan dicek ya, kerjakan pekerjaan rumah kalian masing-masing supaya nggak beli kucing dalam karung ya, kalau saya selalu ingatkan.
Terakhir, kenapa kok harga saham Krakatau Steel meningkat? Nah, ini dia ya penyebabnya. Karena harga baja itu mengalami peningkatan. Nah, ini di Maret 2020, terus dia mengalami kenaikan. Dari di bawah 3.500 ya, terus dia naik jadi 3.700 China Yuan per ton. Oke, jadi begitu ya. Sedikit pandangan saya terhadap Krakatau Steel. Jadi, kalau dari sisi auditornya aja udah bilang ragu terhadap kelangsungan usahanya. Jadi, kalian sebagai investor mending berpikir baik-baik ya. Kalau memang pengen invest panjang di Krakatau Steel, ya udah siap-siap aja deh, ya kan. Tapi kalau misalnya kalian trader, ya tinggal ngikutin aja nih pergerakan harga steel di website luar negeri sana. Oke, demikian dari saya, pandangan saya mengenai Krakatau Steel. Ini bukan rekomendasi beli atau jual, tapi ini hanya sedikit analisa lah, sedikit sharing buat teman-teman semuanya supaya terbuka gitu. Kira-kira kondisi Krakatau Steel ini seperti apa sekarang. Dan saya harap videonya bermanfaat ya. Buat yang belum subscribe, jangan lupa untuk di-subscribe terlebih dahulu. Dibunyikan juga loncengnya, bisa follow Instagram saya juga di Pesan Saham. Sampai ketemu di video berikutnya. Selamat berinvestasi.